ya bukti aja itu bahwa komunitas reggae di Indonesia masih ada. Bob Marley masih bernyanyi. Tugasnya pemain band adalah membuat regenerasi. Gitu. Tugasnya IO juga sama, membuat regenerasi. Freestyle 1, freestyle 2 supaya bisa nabung ya. Bisa atur di situ gitu loh. Mampu lah beli tiket gitu loh. Ya. Ya semua band reggae bisa ikut andil bermain di komunitas reggae bersatu ini sih. Itu sih harapan gue. Oke. Nah, Mas G sendiri nih, kalau kita mumpung ada Mas G juga ada Mas Ton nih, kita ngomongin tadi sama Berlin itu tentang seputar dari ruang yang kita sebut ini tempatnya anak-anak reggae nih, yang kita sebut kaum reggae bersatu. Kemarin ini kalau kita ngobrolin tadi dari sedikit perjalanan Mas G deh, tapi gue pengen tanya nih seputar dari reggae yang udah dibangun nih dari Om Ton. Pastinya nggak mungkin Om Ton bekerja sendirian, butuh pelaku-pelaku lain yang secara simbiosis mutualis agar ekosistem ini terjaga dengan stabil. Kan kurang lebih seperti itu kan. Nah, Mas G ketika dari rock segala macam ya kan, kalau bisa dibilang kan Coconutris itu, Steel Coconutris kan itu kan mereka yang berkolaborasi yang awalnya mereka tuh rocker semua ya. Almarhum Tepeng dulu di School, terus Rival, terus almarhum Arai Dulai, Opa Teddy dulu sempat mainin grindcore tuh ya kan segala macam. Berada di fase reggae. Jadi indah lah pada saat ketika reggae dibangun dengan orang-orang tentunya yang mencintai akan kultur dari warna musik itu sendiri seperti Om Tony, dan sebelum tadi Om Tony bilang murid pun sebenarnya sudah membawakan irama dari reggae itu sendiri, terus dan musisi-musisi lainnya. Singkat cerita nih, sempat reggae di 5 bahkan 8 tahun ke belakang lah, kita sempat bisa dibilang mendapatkan momentum di mana solid banget. Acara di mana-mana reggae. Hampir tiap minggu reggae. Dan singkat cerita juga kita mendapatkan musibah secara massal dunia, yaitu disebut pandemi COVID-19. Semua mendem. Tapi kita sebagai musisi, kalau gua sih bilang kita tidak hilang, kita cuma hanya beradaptasi dengan situasi alam yang baru. Dalam artiannya, ada mereka para musisi yang bekerja tetap nih menjalani profesinya agar warnanya itu nggak hilang. Mereka yang ngamen melalui visual YouTube, nanti pakai scan barcode dengan berbagai macam cara. Nanti hasil dari itu didonasikan ke teman-teman. Banyak lah pokoknya musisi melakukan itu. 2021 menjadi momentum di mana saat transisi pandemi ke endemi. Kalau kita ngomongin COVID-nya kan detailnya 2020 Maret kan. Di 2021 menuju 2022 itu udah mulai lagi tuh. Maksudnya ada offline konser lagi ya Ber ya. 2021 ke 2022. Aku pengen tanya sama Mas G, apa yang lo alamin Mas? Apa yang lo lakukan ketika COVID itu terjadi sampai transisi pandemi? Saat jadi endemi, Waktu COVID kita untuk awal-awal COVID jujur kaget aja gitu, dan total nggak ngapa-ngapain. Karena belum tahu streaming juga belum tahu. Dan nggak percaya ya. Nggak percaya COVID. Nggak percaya. Iya, jangan kan mau bikin event atau apa, mau konser atau gimana kan tuh. Keluar rumah aja nggak boleh. Keluar rumah aja mau keluar pagar itu nggak berani karena kita nih punya belum jelas gitu kan. Ini penyakit apaan sih gitu kan. Jadi sementara tahun-tahun pertama di rumah tuh. Paling live di IG gitu sendiri, nyoba video live sama grup gitu nggak bisa kan karena delay. Betul. Gue nyanyi di rumah terus yang nyanyi di sebelah mana gitu nggak bisa tuh. Wah gimana caranya ya? Paling IG sampai nemuin live streaming tuh tahun-tahun 2021 awal ya. Nah itu udah mulai streaming kita nih, ya kan? Udah mulai streaming dan itu boleh mau keluar tuh. Ya kan mau keluar bisa keluar gitu loh. Tapi dengan catatan masih social distancing dan lain-lainnya. Iya. Ya, kita joget dari sini. Tuh ada lagi belakang. Gak enak banget ngeliat gitu kan. Terus yang nonton juga nggak. Nah kita juga di Indonesia memang belum terbiasa nonton musik lewat live streaming ini. Walaupun awalnya berbayar ya. Digratisin pun
Nggak banyak ya. Tapi sebenarnya itu juga di luar juga nggak hampir sama juga, nggak ada yang kurang berminat lah. Live streaming itu nggak biasa ya. Ya. Biasa konvensional kan. Tapi kan sebenarnya COVID ini kan menurut gue sih ya, terlepas dari musibah, dia mengajarkan banyak orang loh. Kita akan melihat situasi alam yang kondusif dengan dia yang mana populasinya tidak keluar dan mereka-mereka yang tadinya sombong tiba-tiba, bro apa kabar? Pinjam dulu 100. Nah, itu di COVID itu terjadi semua, betul gak sih? Itu jadi kebuka semua. COVID itu maksud gue mengajarkan plus minus dalam setiap musibah pasti ada lah ya. Plus minusnya mungkin banyak lah teman-teman yang di PHK segala macam, musisi yang tadinya dia bergantung dengan perpanggungan segala macam, mandek dan segala macam, industri kreatif kita semuanya tengkurap. Tapi bagaimanapun kita harus tetap survive kan dengan daya yang upaya yang kita punya lah. Nah, balik lagi yang tadi nih, kalau komunitas reggae ini kan bisa dibilang kan solid pada era kurang lebih tahun-tahun kebelakang itu, Mas. Semua berdampak di saat COVID tiba. Nah, untuk kita mengangkat ruang dan komunitasnya ini bisa dibilang bahkan ada nih band sebenarnya masih ada gak sih? Genre ini masih ada gak sih? Ya gitu kan. Jadi orang bertanya-tanya nih, mau nggak mau kan kita sebagai pelaku, mereka para penikmatnya antara kedua belah pihak, pelaku dan penikmat ini harus sama-sama notice. Pelaku baik itu musisi ataupun organize harus tetap berkolaborasi untuk membuat satu event. Mereka para penikmatnya yang harus mensupport, beli tiket, datang ke dalam, beli merchandise-nya. Itu kan sebuah ekosistem kan? Yeah. Itu harus terus terjadi, Mas. Dengan kemarin kalau kita ngomongin volume 5, itu menurut gue luar biasa. Banyak banget yang datang, tadi sempat ngobrol sama Berlin yang datang itu bahkan ribuan. Lo ngelihatnya gimana, Mas? Apa yang lo bayangkan ketika kaum reggae bersatu itu terjadi satu panggung dengan teman-teman melihat familia big fans ya dari warna musik itu sendiri datang? Apa yang lo rasakan, Mas? Lo nyadar gak, gila nih setelah pandemi ternyata rasa kangennya seperti ini gitu? Ya bukti aja itu bahwa komunitas reggae di Indonesia masih ada. Ada. Bukti ya. Kalau kamu kan melihat kaum reggae bersatu kemarin diadakan sama Otman dengan teman-teman Sunset tuh melihatnya seperti apa? Ya bersama kan, kan seperti kayak pada saat pandemi kan seperti kayak kuda dalam kandang. Ya. Begitu pintunya dibuka kan semua keluar semua. Liar. Gitu ya. Ya pasti ada lah namanya rasa kangen melihat apa namanya live music ya. Selama ini hanya ada di tangan atau di apa ya, dan itu tidak memuaskan mereka kan. Dan juga namanya ketakutan secara massal kan. Bahkan mungkin bukan orang Indonesia aja, seluruh dunia kan. Seluruh dunia. Jadi dengan adanya mulai endemik ya, dengan kejadian seperti kemarin ya itu membuktikan bahwa memang live music itu tetap dibutuhkan. Wow, tetap dibutuhkan. Tetap dibutuhkan. Nah, dan kemarin Ale juga sempat baca di YouTube-nya Otman, komentarnya positif semua ya. Mereka tuh, ayo dong, Min, buat lagi. Ternyata antusiasnya tuh begitu hebat gitu. Begitu mereka tuh rasa kangen mereka tuh ingin ada lagi. Tapi kan satu hal dan lain halnya itu kita pikir, oke, kita menjalankannya. Tapi kalian-kalian nih yang lagi bilangnya support segala macem, ini mungkin nggak baru satu kejadian ya, case demi case lah, kasus demi kasus. Mereka yang bilangnya support ternyata nggak taunya dia tinggal nunggu jebolan, terus nunggu antara kenal sama Om Tony, bareng aja sama Om Tony, kenal Mas TG, kenal sama Berlin, dan lain-lainnya, template seperti itu. Jadi ideologi kalau kita ngomongin nih, mindset, ini harus sebenarnya sih diubah dengan evolusi bareng-bareng sih. Bareng-bareng ya, kita sebagai pelaku itu kan menjadi, karena menurut gue musisi tanggung jawabnya berat. Lo gak cuma hanya menciptakan sebuah irama, lagu dan lain-lain, pesan lo itu tuh mendoktrin mereka, buat mereka tuh yang merasakannya. Ya. Gitu. Ya kan? Nah, menurut gua ini kan tanggung jawab bersama kan. Gimana sih caranya mengubah ekosistem? Mereka malu kalau gratis gitu kan. Gua malu kalau gratis, gua sanggup nih karena gua bagaimanapun acara itu butuh biaya. Tadi kalian sempat ngobrol sama Berlin bahwasanya acara itu ribuan yang datang. Dari kurang lebih berapa Ber? 7.000 ya Ber ya? 7.000 yang datang. 7.000 ya. Tiketnya jual 2.000 sekian lah. Kan jauh, Mas. Tiket yang justru malah terdata itu cuma hanya 2.000.
5.000-nya apakah sama Melo dimakan? Nunggu dia naik haji? Ya minimal kalau nggak naik haji manasik dulu, pondok gede lah Melo ya. Tapi ada niatan gue. Maksud gue harus dihadirin nih. udah tahu mas, ini ikonnya si Melo nih. Nah orang kalau mau tahu Melo pokoknya japri Melo aja buat tiket dah. Oke, nah kalau jadi kalau kita ngomongin sebenarnya kan dilihat dari volume 5 kemarin kan Om Tony bilang, Mas TG bilang reggae itu yaitu pembuktian kaum reggae bersatu itu salah satu ruang. Dengan adanya ruang seperti kaum reggae bersatu, seberapa butuh Mas untuk komunitas ini ruang-ruang gigs? Kalau dalam konteks musik sebenarnya siapapun butuh ya. Musisi dan masyarakat butuh. Ya. Masalahnya adalah penggiatnya itu benar-benar ini enggak, maksudnya dalam konteks gini. Jadi kan ada istilah bisnis akan menjemput atau dia akan di depan gitu. Yeah. Biasanya kan kalau ada contohnya bisa bikin kayak apa namanya Reggae Fest ya. Keuntungan tuh di depan atau di belakang. Biasanya kalau orang mau berani membuat sesuatu dulu seri 1 gak apa-apa rugi, seri 2 gak apa-apa rugi, tapi itu image yang akan dibangun dan itu untungnya di belakang biasanya. Biasanya. Jadi artinya buat aku ya media apapun yang berkaitan dengan live ya, musik live itu tetap penting. Karena itu dibutuhkan masyarakat secara mental sebenarnya. Secara mental. Ya. Dan kalau kita ngomongin hiburan real gitu kan. Hiburan ya Mas ya. Harus hiburan ya. Harus hiburan. Nah, terus dari mereka-mereka yang datang pun kalau di reggae itu benar-benar luar biasa dari yang kita sering buat event tempat yang mana nggak ada angkutan umum aja mereka datang gitu. Entah naik apa gue nggak ngerti, dan total datang ya dan merami aja dan support di tiket juga. Tapi maksud gue di sini mumpung ada Mas Tony juga. Yang dilakukan dari kaum reggae bersatu ini kan sebenarnya kan udah berapa episode ya, sampai 5 kemarin ya. Dan mereka melakukan dengan adanya pastinya berdarah-berdarah lah awal-awal. 1, 2 segala macem. Tapi kenapa mereka ini masih bisa survive ataupun para penggiatnya? Tapi tetap mereka ini membutuhkan yang namanya ini support solid dari mereka-mereka yang menikmatinya nih. Jangan cuman kan di kolom komentar tuh Toniki dong gitu kan, band ini dong ini, tapi cuma hanya ini doang, beli tiket dong, beli tiketnya kagak ada gitu. Cuma minta datang dong dari diundang segala macam. Nah, kan kasihan di sini kan si penggiatnya juga kan, mereka yang penggiatnya ataupun ruang dari seperti kaum reggae, Otman ini akan terkikis, mereka alas ah buat reggae rugi mulu segala macam lah, dengan perspektif macam-macam. Tapi mungkin dengan bantuan dan juga support dari teman-teman yang seperti kaum reggae bersatu, itu bisa terjadi sih. Kalau kemarin itu kita ngebayang, coba dibalik Darlin. Mungkin kita akan mengkoreksi lagi nantinya bareng-bareng ya kan, apa sih yang perlu dibenahi gitu kan, secara ideologi personal, secara organize dan lain-lainnya. Gue ngebayang ngebalik kalau 2.000 itu yang minusnya, kalau dari 7.000 ya, 4.000 yang masuk. Itu berarti udah luar biasa. Yuk dah, semakin dewasa juga ya. Untuk komunitasnya membuat acara tuh nggak gampang loh, perizinan, birokrasi. Iya, itu sebenarnya edukasi tentang event reggae sudah banyak. Sudah ya. Dari 2011 waktu itu ada Indonesia Reggae Fest, terus kesini ada Reggae Movement gitu kan yang kita bikin. Itu sebenarnya edukasi buat teman-teman di komunitas untuk mensupport acara itu dengan membeli tiket. Kan? Soalnya kalau event itu kan emang butuh dana gitu loh, nggak yang ujuk-ujuk bikin event terus jadi gitu, nggak, kita butuh dana, tenaga, pokoknya semuanya lah kan. Makanya dari kawan-kawan harus bisa mensupport juga dengan membeli tiket, jangan gratisan. Ya tapi itu semuanya juga kan kita harus jujur juga ya. Kan banyak penggemar musik itu tidak semuanya punya uang. Tapi paling tidak kita sudah menginformasikan mereka. Tapi terutama mungkin justru dari pihak panitia ya, atau dari pihak penyelenggara itu juga harus secara sistem juga harus terbangun. Ya. Artinya
gimana orang nggak bisa nyerobot, gitu aja ya kan. Ya makanya benahinya itu mungkin kita bareng-bareng ya mengkoreksinya dari segi mana nih, selain dari ideologi si audiensinya gitu kan, organisasinya apa yang salah nih, dari SDM-nya kurang kah atau harus ditambah dan seperti apa gitu kan. Jadi menghimbau. Betul. Band yang mengimbau aja. Betul. Kalau ketika ada gesekan dan lain-lainnya ya indikasi kayak keributan. Tapi kemarin aman ya Ber ya di Bogor ya? Aman sih. Aman kok. Aman, nggak ada berantem sih enggak. Gila. Kan polisinya aja ketakutan. Kalau luber lah, sampai luar lah. Sebenarnya kalau jujur ya, kalau kita ngelihat peristiwa sejak saya main reggae sampai hari ini, itu kalau anak-anak reggae itu lebih cool lah. Lebih cool. Karena apalagi kenapa saya juga coba untuk mendoktrin teman-teman di reggae ya dalam konteks bagaimana lu semakin banyak teman semakin asik. Nah itu kan sebenarnya membuat orang berpikir bahwa oh iya benar juga ya gitu. Jadi mereka akhirnya tidak merasakan bahwa ngapain berantem sih kita gitu, kayak gitu. Brand image-nya akan kembali. Dan itu sebenarnya kembali lagi ke Semarang itu tadi. Masa kecil. Serius, benar. Itu konsep itu. Aku bangun tuh aku kembali ke Semarang. Kenapa? Aku dulu di Semarang karena tinggal di daerah Preman ya. Daerah Preman. Itu kalau malam itu ada dangdutan. Senggol bacok. Beneran dan kejadian gitu. Nah dari situ aku prihatin karena aku penggemar musik kan. Aku dari kecil kan dengan musik rock, musik segala macam lah. Kok nonton musik gitu ya? Apa enaknya ya gitu? Kayak gitu. Jadi dari situ pada saat aku mainkan musik reggae dan banyak belajar dari mungkin Male dan lain-lain, aku merasa bahwa oh iya ya, nonton musik itu justru tempat ajang kita mencari teman baru. Harusnya ya seperti itu ya. Mencari ajang teman baru dan apa ya, membuat sesuatu yang lebih happy gitu. Bukan datang terus kayak zaman gue di Semarang. Tapi benar, jadi dari peristiwa di Semarang itu akhirnya aku punya apa namanya inspirasi untuk membuat sebuah apa namanya ya moto ya, bahwa semakin banyak teman semakin asik gitu. Setuju sih. Makin banyak teman makin asik ya kan, dan mengurangi teman justru ya lo sebaliknya gitu kan, rugi. Iya. Nah sebenarnya kan ada juga komentar nih Mas Don. Wah, tiketnya kemahalan. Kalau ngomongin tiket kemahalan, itu mungkin oknum yang ngomong. Kenapa gue bilang seperti itu? Kalau tiket mahal itu dadakan, bukan kayak tahu. Sebenarnya kalau memang niat, penyelenggara itu sudah memfasilitasi promo jauh-jauh hari. Harusnya kalau memang niat, dia udah bisa ngumpulin dong. Iya kan? Seberapa sih ngumpulin duit seharga misalnya berapa? 50.000, 40.000, 70.000. Bahkan ada yang sampai 250.000 segala macam, tergantung niatan semuanya. Lo ngumpulin aja, ngumpulin di zaman sekarang, tapi ngumpulin jangan sampai di celengan apa ya yang nanti bisa diambil tuyul gitu. Bisa dibuka. Nggak tahu pas siap nih pengen nonton kaum reggae bersatu, pecahin celengan untuk support, pecahin celengan nggak tahu koin semua. Ya merah sama birunya kemana? Nggak, maksudnya dalam artian di sini tuh sebenarnya dari masing-masing kalau udah ada niatan, mereka kan tinggal melakukannya kan dengan masing-masing mereka treatnya seperti apa. Tapi sebenarnya kalau lihat fenomenanya itu berapa tahun kesini sih mereka sudah mulai sadar ya. Pendewasaan. Sudah mulai membeli tiket ya. Ya walaupun mungkin belum 100%, tapi ada. Tapi paling tidak gini ya. Sebenarnya kalau menurut aku nih ya, anggaplah ada yang tidak membeli tiket, tapi kita harus pikir bahwa ada regenerasi dalam konteks musik. Jadi gini, penontonku yang di tahun 89 ya sekarang udah punya anak semua. Yang nonton anaknya bukan bapaknya, kan gitu kan? Bahkan cucu. Ya, artinya kan itu akan generasi terus. Tugasnya pemain band adalah membuat regenerasi, gitu. Tugasnya IO juga sama, membuat regenerasi. Jadi kalau ada tiket yang terbeli, mungkin orang sudah mapan, sudah kerja, kan gitu kan ya? Atau apapun lah, mungkin ekonominya semakin membaik. Tapi yang tidak beli tiket mungkin juga ada. Tapi kita ingat, mungkin yang tidak membeli tiket kalau umurnya SMP, SMA, itu kan new generation gitu. Yang bisa jadi suatu saat pada saat dia mapan, dia juga akan membeli tiket gitu. Kan selalu ada gitu terus. Betul. Karena itu mengingat aku
yang aku bilang tadi itu. Ya kan? Ini ngomong-ngomong, Om Tun juga dulu dia punya pengalaman gue nggak bisa beli tiket, ya? Nggak bisa beli tiket, gue nunggu jebolan Ya. saat itu. Dulu ngalamin. Tapi makanya gue bilang gue tidak menyalahkan untuk di satu titik, tapi kan semua itu kan berlaku setidaknya untuk masing-masing personal akan adanya pendewasaan. Oh, iya, nah selalu. kalau secara perkembangan untuk teman-teman yang mencintai dari kultur reggae ini sendiri, itu udah sangat ini Mas ya, udah luar biasa ya perkembangannya ya. Iya, Seperti Om iya. Tun bilang udah pada support untuk Ya kayak contohnya segala kayak macam. semalam lah ya. Itu kan kalau kita melihat kan hampir mungkin 99% itu mereka beli tiket. Beli tiket, Dan kan oke. mereka nggak bisa masuk sembarangan. Ya. Terus kalau dilihat animonya sejak pandemi ya itu sangat bagus gitu bahwasanya mereka beli tiket ya. Entah soal tiketnya harga berapa. Nah, itu kan harus dipikirin oleh Betul. seorang event organizer kan. Iya, ya. iya. Ini pantasnya berapa? Iya. Di daerah ini ekonominya seperti apa kan gitu kan. Nah kalau Mas G sendiri ngeliat perkembangan secara mindset mereka nih untuk audiensi reggae sendiri gimana Mas G? Kalau secara tuh antusias ya di luar dari konteks apa namanya jebol-menjebol itu. Gratisan gimana? Tapi secara antusias gue soal salut lah ya buat kawan-kawan peminat reggae yang udah Cinta mau musik, ya. datang di acara reggae gitu. Ya. Di luar konteks gratis. Gratis ada enggak ya. Tapi Betul. dia datang itu aja itu Ya, udah. ya. Udah animo tersendiri ya. Iya. Jadi mungkin next ke depan mereka bisa lah. Ya. Mampu Oke. lah beli tiket tuh Iya. ya kan. Tapi lo bisa ngasih coba kasih apa sih yang apa idealnya untuk nonton perkonseran ya kan? Yang mana tiket udah ditentukan dari pihak penyelenggara, apa yang harus mereka lakukan Mas G sebagai mereka untuk penikmatnya untuk Ya, datang ke sebuah acara konser? info kayak harga tiket itu kan dari jauh-jauh hari ya, ada Oke. istilah early bird, ada presale 1, presale 2, mungkin akan Supaya bisa nabung ya. Bisa atur di situ gitu loh. Kalau yang mau beli yang on the spot ya kesempatan itu kan panjang nih, bisa nabung atau enggak early bird masih agak murah. Oke. Kedepannya mungkin naik. Emang sistem penjualan tiketnya seperti itu sih kan. Nah, tapi kita dibentrokan dengan perspektif yang negatif. Kayak contoh, ada teman-teman dari penyelenggara, bang bisa COD gak? Nah, jadi kayak merasa adanya itu berita-berita hoax, acaranya itu bohongan, itu sering terjadi. Nah itu tuh agak susah tuh, proses itulah yang sebenarnya harus kita bangun bersama. Ini acara nggak hoax loh, berarti kan otomatis dari mungkin pengisi acara dan juga penyelenggara bekerja sama untuk ngasih tahu ini acara beneran, bukan hoax. Iya. Sampai sepegitunya. Iya, sebenarnya gini ya, kalau itu kan dalam konteks media sosial sudah biasa ya. Artinya kalau sebagai event organizer yang akan melakukan peristiwa itu sendiri, dia harus yakin bahwa memang itu akan terjadi. Ya. Jadi dia nggak usah gubris dengan hal kayak gitu. Oke, udah mengantisipasi ya. Udah Ya, terus aja, maunya kayak harus promo, harus apa, ya udah lakuin aja. Ya, kan. ya, ya. Kalau ada orang bilang hoax apa segala macam, kita bisa macam-macam gitu. Ya. Ya artinya hal yang kayak gitu nggak perlu direspon berlebihan. Siap, Gitu. siap. Tinggal bagaimana strategi untuk membuat sesuatu informasi bisa nyampe kemana gitu. Oke. Jadi bisa pakem dengan konsep aja Iya, ya. iya. Udahlah ini Gitu, minor iya. lah ketika ada orang bilang hoax atau Iya. apa. Bahkan mungkin ada si pembeli ini sendiri untuk audiens, mereka nggak mau beli presale, maunya on the spot. Sampai ditanya kan, bang jual on the spotnya nggak gitu. Ya, Jadi itu mereka harapannya itu. on the spot itu mungkin rasa takut kalau itu hoax. Ya. Iya, Ya kan? sering juga kayak gitu. Kan terjadi kan, kita udah beli orang Iya, beli iya, tiket ternyata acaranya nggak jadi. Nah untuk uang baliknya kan nggak mungkin gitu. Nah sering terjadi karena penipuan kayak Coldplay lah kemarin. Ya. Ya kan Coldplay gitu juga kan. Ya. Ada terjadi penipuan. Jadi mungkin maksudnya penontonnya itu mungkin kayak gitu. Seperti itu ya. Nah Ber, lo sendiri Ber, sebagai lo yang ngebuat berkolaborasi dengan Otman sendiri, kaum reggae bersatu itu udah berhasil lo kemas sampai dengan 5 volume. Jadi mau yang ke-6 ya kan, dengan situasinya dari Bekasi, Bogor, sekarang lo ke Tangsel. Itu gimana Ber untuk menyiasati segala macam kendala, tiket dan nantinya di on the spot, teknisnya? Kalau tiket sih biasanya kita kayak event-event biasa yang lainnya ya. Jadi memang kita jual presale juga.
Terus on the spot juga kita jual juga di venue. Oh, ada on the spot tuh, catat tuh. On the spot kita jual juga. Tapi sampai saat ini sih aman sih untuk masalah tiket ya. Paling tadi yang dibilang kekhawatiran kayak, Bang ini bener nggak sih acaranya gitu, tiketnya karena pernah kejadian banyak. Waktu di Bogor loh, terutama tuh yang ada Mas Tony juga. Itu banyak kejadian katanya. Nah, karena kita pernah beli, dia udah beli ternyata acara itu nggak ada, apa gagal gitu dan uang balik itu susah. Ya betul. Itu kan. Jadi ada kejadian gitu dan itu banyak. Terus kita ngeyakinin bahwa memang insya Allah acara ini benar gitu kan. Terus di akun IG-nya juga dari site official memang udah nge-share, jadi ya insya Allah aman kalau udah ada bukti seperti itu dari akun official. Jadi memang udah ada plan untuk mengantisipasi atas kejadian tersebut ya. Sama untuk teknis gimana Ber? Belajar dari volume-volume sebelumnya. Teknis untuk apa? Tiketing, jebolan segala macam, merasa SKSD sok kenal sok dekat. Wih bro, masuk dong, masuk bareng. Kalau untuk di tiketing, sih kita untuk antisipasi tiket jebol itu biasanya kita memang ada generator keamanan ya. Sebentar, not Berlin suara lebih naik lagi. Soalnya kan Berlin suara lebih baik kali. Baterainya low, Tapi lo masih ingat gak sih waktu SD lo dikatain tulisan lo kayak ceker bebek kayak gitu? Baterainya low. Gimana Ben? ya kalau untuk Itu kan dia. Itu kan harus begitu mas. Kalau terlalu serius ini kita bukan. Iya benar. Harus gua lupa tadi lu nanya apa? Sini tambah botak. Sini tambah botak. Iya gimana Ben? Lupa gua. Itu. Lo antisipasi untuk kejadian dari pengalaman yang sebelumnya itu seperti apa nih? Seperti kayak jebolan gitu ya. Apakah menambah SDM kah? Iya, gue naruh keamanan di depan ya untuk penjagaan di tiketing gitu. Cuman kadang yang susah itu bisa dibilang akamsi ya, anak-anak kampung situ gitu ya. Itu sih yang agak berat untuk dihadapin gitu ya, karena urusannya bisa rusuh di depan atau segala macam. Itu aja sih paling agak berat di situ untuk kondisi ini. Karena kita lawan orang situ. Ya akamsi. Ya berarti harus di tempat-tempat yang secara umum bukan di tengah kampung. Iya, harusnya sih. Kalau di tengah kampung pasti ya. Karena kan juga kadang-kadang kalau di tengah kampung kan cari parkirnya susah. Iya, betul. Lalu lintasnya macet ya kan. Oke. Tapi ini semua menurut gua sebuah proses kebangkitan dari reggae ini sendiri dan juga mungkin industri kreatif yang lain. Di saat pandemi kemarin kita sekarang udah bareng-bareng kangen dan udah bercampur lah ingin sebuah perkonseran yang menurut gue yang produksiannya yang benar-benar profesional, proper segala macam gitu kan. Penonton ini sih juga berlaku nggak cuma penonton juga, tapi organisasi juga nih. Jadi kan sebenarnya peluang untuk mereka bersilaturahmi, tapi mereka tuh cozy, nyaman gitu loh. Jadi jangan nyaman hanya untuk si bandnya doang, tapi penonton juga harus nyaman. Dipikirin tuh akses itu dipikirin tuh. Parkir. Jadi kedua belah pihak harus memikirkan. Jadi IO-nya memikirkan untuk segitalitas seperti kenyamanan, keamanan dan lain-lain. Teman-teman audiensi juga harus mikirin. Lo udah dibuatin acara yang sangat sulit untuk ABCD-nya lah ya kan, kayak perizinannya, birokrasi dan segala macam, mengundang ini dan itu sangatlah sulit. Tolong Lombok dihargai, gitu loh. Ini sebuah proses. Nah, ini udah berjalan nih, Ber. Kalau lo harapan untuk dari kaum reggae bersatunya bersama dengan Otman nih, kolaborasi ini, lo pengen seperti apa nih? Nanti mungkin yang lain juga sama nih, gue pengen tanya itu. Ke depan lo pengen gimana nih, ruang dari kaum reggae bersatu gigs ini nih? Ya kalau dari gue pribadi ya, waktu di Sunset, untuk kaum reggae bersatu ini gue sih pengen lebih luas lagi ya, dalam artian kayak band-band temen dari luar kota mungkin gue datangin ke sini, ke Jakarta, kayak gitu kan. Jadi kalau bisa dibilang, ya semua band reggae bisa ikut andil bermain di kaum reggae bersatu ini sih. Itu sih harapan gue. Oke. Dan mereka yang punya band bisa ikutan gabung juga di acara ini ya? Ya jadi wadah lah untuk mereka. Karena kan kalau event reggae sekarang kan nggak kayak dulu. Kalau dulu kan nyari full reggae, acara full reggae gampang. Mungkin kalau sekarang ada gitu. Tapi kalau untuk kayak bener-bener full reggae itu gue belum lihat lagi ya. Oke, maksudnya udah mulai penurunan secara organize lah ya. Ada cuman mulai penurunan ya. Oke. Itu sih. Dan berharap KRB ini bisa menjadi salah satu trigger ya untuk kebangkitan dari reggae itu sendiri ya. Ya semuanya kan perlu konsisten. Betul.
Nah kalau Mas G sendiri Mas G, Mas G juga selain dari musisi, Mas G juga pelaku di event organizer juga nih. Kalau Mas G sendiri melihat dari Kaum Reggae Bersatu, apa nih Mas G? Kira-kira Mas G? Ya menurutku bagus lah, ya kan. Istilahnya apa ya? Memantik. Memantik. Apalagi Mas G kan ada Harapan Indah juga kan daerah rumahnya kan. Harapan Mas G apa nih? Selain dari Harapan Indah. Alamat itu, alamat itu. Itu nama daerah. Alamat. Ya itu benar, harapan tuh harus indah ya. Iya. Betul. Ya sampai kalau indah gitu. Iya. Harapan jelek ya enak ya. Iya. Itu harapan jelek. Ini volume akan ke-6 nih Mas. Ya mudah-mudahan bisa lanjut ya kan. Oke. Itu juga nggak lepas dari support dari teman-teman semua, teman-teman komunitas yang harus mensupport semua event reggae, bukan di sini aja, entah pokoknya event reggae ya, kita support lah. Oke. Harus maju. Siap. Amin. Tapi kan tadi Mas G sempat bilang juga. Mas G sempat bilang reggae itu nggak hilang ataupun salah satu irama yang disukai di Indonesia lah itu reggae itu nggak hilang. Tapi justru pembuktiannya di acara KRB kemarin di Bogor, keren, ribuan orang. Itu salah satu pembuktiannya Mas G ya. Ya, salah satu lagi juga di event-event festival yang lain yang notabene all genre, pasti ada lah ngambil genre reggae buat Iya. Iya. ya kayak Mas Tony Masih. dan lain-lain. Siap. Nah, Om Ton, kalau menurut Om Ton gimana Om Ton? Untuk ke depan selain dari harapan juga nih Om Ton ya. Kita kan butuh nih Om Ton, yang namanya di era sekarang ini off air udah mulai di mana-mana udah mulai nih Om Ton. Yeah. Untuk mendatangkan kayak band-band mancanegara sekalipun, biar tahu Indonesia itu bahwasanya udah aman dan segala macem. Yeah. Apa yang harus dilakukan oleh teman-teman dari pecinta musik reggae di tanah air ini Om Ton? Ya, Sekaligus harapan acara sebelum merambah ke mancanegara sebenarnya harus solid dulu dari dalam. Oke. Artinya kalau sudah membuat sebuah event yang di dalam sudah cukup perfect ya, cukup perfect dan sukses dalam tanda kutip, artinya semuanya terakomodir dengan baik, cara kepanitiaannya bagus, band-bandnya bagus, acara lancar, tidak ada kerusuhan dan segala macam, itu pasti akan nantinya image-nya akan membesar, dan suatu saat itu kalau untuk ambil band luar gampang. Kan biasanya band luar juga akan cari dulu siapa sih lo, searching dulu panitia siapa sih ini. Oh ternyata dia sudah membuat peristiwa event yang segitu banyak dan crowdnya gini, terus referensinya bagus kan gitu kan. Nah pasti mereka akan mau. Jadi sekarang lebih mudah lah dibanding dulu ya. Tinggal bagaimana nanti proposal itu kan disampaikan ke mereka. Oh ini acara apa, acara gini, acara charity, acara apa. Oke, berarti tetap dari dalam dulu. Kita sulit ya? dulu di dalam baru. Nah kalau untuk Kaum Reggae Bersatu sendiri Om Ton, dari volume 5 kemarin Om Ton sudah berkolaborasi di panggung itu sendiri. Kira-kira nih akan membuat di volume 6 nih Om Ton. Kalau Om Tony harapannya apa nih yang ingin disampaikan oleh teman-teman dari Otman dan juga Kaum Reggae Bersatu ini sendiri? Ya harapannya adalah kalau mereka memang itu menjadi sebuah progres, sebuah cita-cita ya. Ya artinya harus dijalankan secara konsisten, secara serius, secara benar-benar bahwa ini hal yang tidak main-main gitu. Ya, artinya semuanya harus benar-benar konsisten gitu. Krunya juga harus konsisten, semuanya harus konsisten. Ya apapun itu ya harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Gitu. Amin. Kalau itu sudah terjadi, biasanya akan tinggal nunggu baru ketahuan kan. Kita sudah bekerja 100%, tapi hasilnya seperti ini, baru evaluasi lagi kan gitu kan, selalu begitu. Gitu. Jadi enggak. Tapi yang jelas kan pertama adalah niatan, ya kan, ide, niatan, terus pelaksanaan, hasil evaluasi kan gitu kan biasanya. Tapi kalau ternyata juga sudah ada seri 5 itu kan sebenarnya sudah ada step-step yang mereka sendiri mengetahui apa yang terjadi di dalam setiap step gitu. Nah, mungkin aku nggak tahu ya, tapi kan mereka akan secara manajemen akan tahu nih. Step pertama kayak gini nih. Step kedua dibenahin lagi apanya, step ketiga dibenahin apanya. Terus sampai perfect, sampai yang lu bilang tadi, gimana kalau mancanegara ya, itu urusan nanti itu. Ya. Gitu. Jadi kalau kita mengundang dalam sebuah Kaum Reggae Bersatu ini, harapan dari Kaum Reggae Bersatu itu juga gitu Om Don, apa Mas G?
kita pengen nantinya tidak hanya lokal aja nih. Kita akan coba berkolaborasi dengan mancanegara dan tentunya daya jual sama value dari kaum reggae ini sendiri kan terlihat kan. Sekalipun kita tahu lah siapa yang udah pernah datang sini seperti Catch a Fire, terus ada yang udah pernah datang Bad Manners, bahkan Severis dan lain-lain itu udah pernah datang ke sini. Tapi kan kita masih tetap butuh. Dan Indonesia itu salah satu negara yang benar-benar sebenarnya banyak banget asing itu pengen datang ke sini. Cuman waktunya, bicara waktunya. Waktunya itu kalau kita berkolaborasi itu akan menjadi satu hal yang indah. Nah, oleh karena itu benar tadi Om Tony bilang, dipupuk dari dalam dulu deh. Kita buktikan dulu diri sendiri kita berorganize dan sebenarnya keuntungannya banyak sekali ketika kalian datang ke dalam sebuah acara, memiliki teman, banyak teman, lo asik kan kayak gitu Om Tony ya. Dan memiliki banyak teman, lo memiliki banyak pengalaman lagi, knowledge juga jadi nambah, wawasan segala macam kan seperti itu. Jadi networker. Ya, betul banget Mas. Nah, jadi kalau kita ngomongin sebuah acara seperti Kaum Reggae Bersatu sudah dibuktikan sama teman-teman Sunset dan juga Othman ya dari volume 1 hingga ke-5. Ini nggak cukup sampai di sini nih. Ini kan pengen lebih besar lagi kayak mancanegara. Mudah-mudahan tadi Om Tony bilang nih. Amin, amin ya. Kita bisa ada mancanegara juga berkolaborasi ya. Ngomongin dari Sunset. Sunset nih di bulan Juni itu anniversary Sunset ya? Iya. Kira-kira ini mumpung ada Om Tony di sini. Apa tuh? Nah, ini dia nih. Kalau ulang tahun cuma dirayakan dah begitu aja. Ada satu yang ini nggak yang akan beda nih dari nantinya Kaum Reggae Bersatu, terus nanti dengan episode volume anniversary Sunset. Apa yang ingin lo bedakan nih di tahun 2024 nih dari Sunset? Kalau kemarin sih ini baru wacana ya, tapi mudah-mudahan sih terrealisasi. Jadi kita ada rencana untuk coba featuring satu lagi sama Mas Tony, insya Allah ya Mas ya. Oh, insya Allah. Jadi satu lagu kita featuring, kita keluarin 1 atau 2 single mungkin ya, satu sama Mas Tony, satu enggak, maksudnya pure Sunset sendiri. Dan dimana nanti kita buat di bulan kan Juni, anniversary paling kita buat di Juli atau di Agustus ya. Kita buat anniv di sana, mungkin Mas Tony juga main juga. Nanti jadi kayak Revolve 7 ya jatuhnya itu ya. Anniv Sunset, dan nanti mungkin kita akan kolaborasi sama vokalis-vokalis band yang lain. Jadi hanya vokalis-vokalisnya misalkan misalkan Sunset gitu sama Bang Tega untuk di gitar, bawain lagu Sunset gitu. Sampai nanti Sunset tuh featuring sama Mas Tony mungkin buat bawain lagu yang kita featuringin. Kita buat jadi gitu. Dalam artinya Sunset ini memang punya amunisi di bahasanya nih ya. Ada peluru yang memang nantinya itu akan berkolaborasi sama Om Tony. Iya, insya Allah sih. Kurang lebih seperti itu ya. Betul. Kasih pos dulu lah. Kita amin. Oke, Sunset. Oke, tadi kan kalau kita sempat ngobrol sama Om Tony ya. Tadi Berlin bilang, Mas nanti kita kirimin tapi gitar kopongnya nggak apa-apa. Saya emang nggak perlu ininya aja. Kamu kirimin liriknya ya. Yang saya butuhkan tuh lirik. Dengan kita mendengar lirik, lagu itu bisa ngikut. Kurang lebih seperti itu. Nanti Mas kita kirimin ya Mas. Kalau liriknya jelek, delete ya. Oke. Siap. Nah, nih ngomongin dari podcast ini nih mungkin nggak cukup kalau cuma hanya beberapa jam, tapi kita nih fokus lebih ke road to dari volume Kaum Reggae Bersatu yang dibuat oleh Othman dalam Otox Podcast ini sendiri bersama dengan Sunset ya. Jangan lupa teman-teman, tiketnya udah teman-teman bisa dapetin ya. Itu di sosial media, kalian bisa langsung hubungi ke nomor-nomor yang tercantum di sosial media dari Othman Production ya? Iya, Othman Media. Othman Media Kreasindo dan juga nanti ada di sini lah ya. Oke. Biasa ada di sini. Di sini. Kode. Komplement. Selain Othman juga bisa di Kaum Reggae Bersatu ya, bisa juga follow dan tanya-tanya ke situ juga, dan Sunset tentunya juga. Dan yang akan main performnya ada siapa aja itu udah dirilis juga gitu. Tiketnya pokoknya silakan, jangan bilang mahal dan segala macam. Kalau niat kalian bisa ngumpulin. Tapi belum ada infonya berapa sih? Harga tiketnya Mas, itu sedikit kami kita akan keluarkan untuk harga tiket. Bukan sekarang ya? Belum, kita nunggu keputusan dari MK. Udah. Tiket udah. Sebut guys, berapa guys? Udah langsung dong. Presale 40.000. Ya, tinggal pilih. Presale 40.000 rupiah. Presale tuh, on the spot 60.
Nah 60 itu mungkin beda tuh, nanti mungkin dapat poster atau mungkin kalian bisa dapat tiket manasik bareng Melo di Pondok Gede ya. Kita nggak tahu tuh. 60 biasanya beda untuk semua ya. Gitu. Ya ada Melo dan kawan-kawan pokoknya. 40 ya. 40 60. Berarti 100 dong. Oh itu kalau digabung ya. Kalau digabung ya. Menampilkan ya tentunya ada Mas TG akan berkolaborasi sama TJDW ya Mas G ya. Santetnya tuh. Ah? Sorry The Blow. Gue ingat yang Bogor kemarin ya. Sama The Blow. Adit ya. Oh The Blow masih ada. Gue udah bubar Mas. Oke ada The Blow juga ada Adit. Adit Sativa terus ada Sunset terus ada siapa lagi Berlin? Jamika. Jakarta Minggir Kali. Udah bukan Doli ya? Bang Boy yang nyanyi. Si Boy ya? Yang main gitar ya? Iya. Siapa? Yang penting gue suka banget tadi ngobrol sama Berlin. Ber, tujuan lo apa sih secara rangkuman dari kaum reggae bersatu? Ingin menampilkan mereka-mereka yang tadinya nggak notice mereka tuh udah nggak ada. Sebenarnya mereka ada ya. Salah satunya Jamika ya. Iya, Jamika jadi itu kan bisa dibilang band lama juga ya. Lagu-lagunya juga gue suka banget. Iya. Terus gue Hoti ada juga Hoti ya? siapa? Hoti. Oti. Itu band lama juga itu. Oti. Sebelum Jamika tuh. Teh Manis. Oh, Teh Manis Teh tahu. Manis. Manis tahu. Teh Manis itu sebelum Hoti kayaknya. Setelah Hoti. Ya jadi akhirnya coba pertama Jamika kan juga deket kan dulu pernah Iya. nanti juga Grand Cakra Betul. kita undang juga sama Dio. Si Doli ya. Akhirnya kita Masih bawa Doli. lagi Jamika, coba kita ajak main sama Primitif juga waktu di Depok. Oh, iya. Primitif si Niko. Jadi kayak reunian lah kemarin untuk. Iya. Akhirnya alhamdulillah ya kontekan dari itu sama Jamika juga. Orang-orang kita tahu nih IO gitu, kalau Jamika kan ternyata aktif gitu kan. Dan dulu kan memang dia kan oke gitu kan. Iya. Sampai kemarin kita tahu dia main di UIN, banyak lah akhirnya. Nah, justru itu kalau reggae bersatu ini tidak hanya event, tapi ajang buat teman-teman yang mikirnya dari teman-teman yang mencintai dari atau yang notice yang tahu dari band-band tersebut, kalian pikir udah vakum atau bubar, ternyata tuh masih ada, gitu ya. Dan gue tunggu nih dengan kaum reggae bersatu bersama dengan Otman mengundang teman-teman daerah, itu seru banget. Antara kita ngundang di daerah, tapi waktu itu kita sempat ada wacana sama Otman ya, baru wacana sih. Pengennya KRB ini kalau reggae bersatu ini kita tour. Jadi kita bikin tour di luar kota, jadi dari Jakarta kita ambil misalkan bandnya Sunset, band mana lagi, ada 3 band kita tour. Kita pakai band lokal sana, jadi band lokal sana ikut andil dalam acara Komedi Bersatu. Oh jadi dulu sempat ada omongan kayak gitu sih. KRB ini akan lebih diluasin lagi ya, tidak hanya Jabodetabek ya, Betul. tapi mungkin ke Mudah-mudahan. Siap. Amin. Keren. Mantap banget. Band daerah ya? Band-band daerah. Daerah Pesanggerahan saya. Kan tetap daerah. Ya dari Mas pulang. Mana? Kampung Melayu. Kampung semua. Jadi kampung juga. Oke, siap. Nah, buat teman-teman ya jangan lupa sekali lagi untuk follow sosial medianya untuk kalian mengetahui nih info lebih detailnya seputar dari acara Kaum Reggae Bersatu ya, volume yang ke-6. Oke, volume yang ke-6 menampikan ada Om Tony, Mas TG dengan belum ada di 6. Oh di 6 loh ya, siap. Di sini adanya di sini. Di 7 nanti Di 7 enifnya ya? Siap. Adanya di sini sekarang. Di sini. Ini kita culik sebelum ke Bali. Ya udah, berarti di 5 kemarin Mas Tony juga istilahnya datang ke sini ke tempat base campnya dari Otman. Buat teman-teman ya, terima kasih yang udah selalu support, yang udah berkomentar yang baik ya, support terus. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen dan juga share ya untuk teman-teman di mana pun berada. Tapi rasanya nggak dantak banget ya, antar banget kalau seumpama kita ngobrol seorang musisi. Kalau nggak kita kasih partisi ini nih, alat nih ya, kita kasih mungkin Om Tony nih. Om Tony biasa main gendang, kita kasih pegang gendang ya. Oh bukan ya. Makasih. Siap, betul. Oke. Mas lagi aja dulu. Siap. Nah, di sela-sela Om Tony lagi prepare untuk alat-alatnya. Ini ada handphone. Yang mana handphone ini bisa kalian dapatkan ya. Gratis. Handphone ini gratis. Ya. Kalian cukup menjawab. Kita ngadain acara di pasar kita Pamulang. Nah, pasar kita itu pasar udah dimodernin. Siapakah peletakan batu pertama yang menamainya? Pak siapa? Ya, Bapak siapa? Dan itu yang pertama. Yang kedua, siapa nama mandor borongan pasar kita? Kalau kalian bisa menjawab, ini handphone milik kalian. Ya? Oke, Bang Febri, thank you ya. Aduh, kali bener dah. Ke PO Box mobil box.
Oke, nah ini biar lebih yoman lagi dan santai lagi teman-teman ya. Support terus industri kreatif dalam negeri yang tadi Om Tony bilang ya, secara personal kita dan juga teman-teman kita lingkungan, karena lingkungan lah yang bisa menggiring setiap individu itu bisa menjadi ikut-ikutan yang lebih baik, tapi yang good vibe-nya ya. Jadi thank you sekali lagi buat teman-teman yang udah selalu setia di Otox dan juga selalu datang di acara-acara tiap-tiap reggae, dimanapun acara gigs reggae, khususnya kaum reggae bersatu. Jangan lupa untuk teman-teman tetap sehat, tetap waras, tetap support ekosistem reggae anak bangsa. Baiklah, inilah dia persembahan lagu menjadi penutup kita untuk kita semuanya. Thank you untuk semua. Thank you buat Berlin dari Sunset, Mas TG Dritz dari Coconut, dan juga Om Tony Q Rastafara, dan semua teman-teman yang udah hadir di studio kami yang sudah beli tiket. Kalian nonton sih beli tiket. Terima kasih ya. Thank you banget buat teman-teman Otman. Sukses, solid. Oke lah, persembahan lagu terakhir. Monggo. Kita nyanyi bareng-bareng. Mentari pagi beri salam lagi, suara burungku sambut hari berganti. Bob Marley masih bernyanyi. Don't worry, jalani semua dengan apa adanya. Biarlah waktu bicara bawa takdirnya. Yo kita lapangkan dada. Don't worry. Wenda, thank you. Oh yeah. Buatlah hidup ini semudah mungkin. Gak perlu disesali, bikin saja happy. Mengalir, nikmati, jangan bebani hati. Yuk kita nyanyi bersama. Don't worry. Oh yeah. Don't worry. Oh yeah. Yeah, man. Belen. Nyanyi. Dengan apa adanya. Biarlah waktu bicara bawa takdirnya. Hey, yuk kita lapangkan dada. Don't worry. Oh yeah. Yo. Buatlah hidup ini semudah mungkin. Gak perlu disesali, bikin saya happy. Berani, nikmati, jangan menyesal diri. Yuk kita nyanyi bersama. Yo, don't worry. Don't worry, man. Oh yeah. Don't worry. Oh yeah.
4 Mei Save the Date di Tangerang Selatan. 4 Mei kita ketemu di Kaum Reggae Bersatu.